Indonesia, Prof. Oke. Mudah-mudahan ini juga yang hadir pada saat ini juga sangat mendambakan menjadi manusia yang ideal gitu, Prof. Dan buku ini juga saya kira sangat penting untuk dimiliki dan dipahami oleh seluruh orang Indonesia, ya, Prof, ya. Di mana kita ingin dan mendambakan bagaimana pendidikan di Indonesia ini benar-benar bisa mengantarkan manusia menjadi manusia yang ideal. Oleh karena itu, Prof, mohon Prof bisa menjabarkan apa dan isi dan maksud dari buku tersebut sehingga kami bisa benar-benar mendapatkan apa sih yang ingin dan harus kami lakukan agar kami bisa menjadi manusia-manusia yang ideal tersebut, Prof. Pada Prof kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Iwan ini ya, Pak Iwan apa? Kurniawan. Betul, Prof. Ya, terima kasih. Salam jumpa di virtual. Kapan-kapan kita bertemu. Amin, amin. Ini di pasca sarjana rupanya ya? Betul, Prof. Di lantai 5, Prof. Terima kasih. Pertama tentu saya ucapkan terima kasih atas gagasan ini. Saya sampaikan apresiasi yang tinggi kepada panitia, pada pihak-pihak yang mengambil inisiatif untuk menyelenggarakan acara pada pagi hari ini. Tentu saja ini sebuah forum untuk bertukar pikiran, ya, dan mudah-mudahan ini membawa hikmah dan hal-hal yang positif. Karena saya memikirkan hal ini, pikiran semacam ini bukan baru kali ini saya pikirkan, tapi sudah cukup lama, sudah mengendap, walaupun sering saya ungkapkan dalam berbagai kesempatan. Tentu dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan dulu selamat Hari Guru Nasional. Dirgahayu Guru Indonesia, dan guru itu tak pernah berhenti, tidak pernah ada bekas guru, tidak pernah. Jangan sekali-kali mengatakan bekas guru. Guru itu tidak ada bekasnya. Tapi kalau guru kepada murid boleh mengatakan bekas murid karena mungkin muridnya sudah lebih pintar. Tapi kalau kepada guru saya pikir tidak bisa kita mengatakan itu bekas guru. Guru tetap guru yang sangat mulia dan bermartabat. Ya, pertama sekali lagi terima kasih pada panitia untuk mengadakan agenda ini. Walaupun kalau yang namanya bedah buku, saya melihat ini ada kekurang laziman, Pak Iwan, ya. Tapi tidak apa-apa lah. Kita lihat mengapa ini kurang lazim gitu ya. Karena kalau namanya bedah buku, ini mesti yang menyajikan itu pembedah, bukan penulis. Mudah-mudahan nanti ada pembedah ya yang akan memberikan ulasan, memberikan pandangan. Tapi tidak apa-apa. Nanti diskusi diharapkan dengan para pembedah kalau ada. Jadi saya berharap yang mengulas nanti tidak hanya bertanya, tapi juga memberikan pandangan tentang isi buku ini, kekuatannya, kelemahannya, kritisisme, sampai kepada kemungkinan aplikasi atau implementasi dari konsep ini di dalam praktek. Kan itu toh yang penting nanti di dalam praktek, dalam pengambilan kebijakan dan sebagainya. Ya, tidak apa-apa kurang lazim karena memang dalam kehidupan saat ini banyak juga yang tidak lazim kan. Tapi yang tidak lazim itu jangan sampai mengalahkan akal sehat. Kalau sudah mengalahkan akal sehat, maka yang terjadi itu era post-truth, itu era pasca kebenaran. Jadi kebenaran itu diukur dari respon-respon emosional yang mungkin menafikan rasional. Nah, inilah yang berbahaya dalam dunia kehidupan atau dunia ilmu pengetahuan. Kalau sudah terjadi
era post-truth, karena kebenaran itu hanya didasarkan kepada reaksi emosional yang diukur oleh jumlah orang yang sepakat. Jadi kebenaran menjadi kesepakatan, kan itu menjadi tidak benar itu ya. Nah ini sebagai pikiran awal. Baik, saya ingin memaparkan, mungkin saya tidak terlalu lama bicara Pak Iwan, tetapi nanti saya berharap mendapat respon. Yang pertama, seperti saya katakan tadi bahwa pikiran yang saya tuangkan dalam tulisan ini bukan pikiran yang baru ya, yang baru dalam pikiran saya, tetapi ini sudah saya renungkan, sudah saya kaji, dan saya pikir ya ini saya yang tulis lah ya, yang baru dalam ya, saya tulis supaya juga bisa terkomunikasikan dengan teman-teman. Saya ingin berangkat dulu dari sebuah dugaan ya, atau barangkali bukan sebuah dugaan tapi mungkin sebuah kondisi yang acap kali kita rasakan, terutama oleh para guru dirasakan. Kadang-kadang pendidikan kita ini dirasakan tidak begitu stabil di dalam penyelenggaraannya, mungkin karena terkesan ada berbagai perubahan kebijakan, perubahan pemikiran, perubahan macam-macam yang jika tidak difahami dengan utuh, itu bisa menimbulkan kepanikan, bisa menimbulkan kebingungan, bisa menimbulkan salah langkah dan sebagainya. Nah, mengapa ini terjadi? Dalam pikiran saya, mengapa ini terjadi? Karena kekurang kokohan pemikiran yang fundamental tentang pendidikan. Jadi kekurang kokohan pemikiran yang fundamental tentang pendidikan. Apa yang dimaksud dengan pemikiran fundamental tentang pendidikan? Yaitu tentang manusianya itu sendiri. Karena pendidikan adalah sebuah urusan yang terkait dengan manusia. Tidak ada pendidikan yang tidak berurusan dengan manusia. Nah, oleh karena itu, sepanjang pendidikan tidak bertolak secara kokoh untuk meyakini dan menjawab siapa manusia yang hendak kita didik, itu mungkin kelabilan itu akan terjadi. Dan konteks ini tentu akan bisa bervariasi karena bergantung kepada bangsa. Pendidikan di masing-masing bangsa akan berbeda, walaupun ada nilai-nilai universal dalam pendidikan pada bangsa manapun, itu harus ada. Barangkali ini yang perlu kita pahami dan perlu kita gali. Nah, bagi bangsa Indonesia yang penuh perjalanan sejarah yang cukup panjang, maka pendidikan ini tidak terlepas dari perjalanan sejarah yang cukup panjang itu. Saya ambil satu contoh. Bahwa negara Republik Indonesia ini merdeka 17 Agustus 1945 itu merupakan puncak perjuangan untuk mempersatukan bangsa ini dari bangsa yang terpecah belah akibat penjajahan kolonial. Dan semangat atau spirit itu dinyatakan oleh Founding Fathers di dalam konstitusi pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Apa implikasi dari situ? Karena semangat proklamasi ini menyatukan negara kesatuan Republik Indonesia, maka sistem pendidikan nasional pun harus punya spirit itu. Sistem pendidikan nasional harus memiliki dan berlandaskan kepada spirit untuk merawat, untuk mempersatukan, untuk memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia. Mengapa ini saya angkat? Karena sekarang kita punya yang disebut dengan otonomi pendidikan, di mana pemerintah daerah bahkan sampai kabupaten kota itu memiliki otonomi. Dilihat dari garis berpikir seperti ini, maka filsafat atau secara filosofis, otonomi pendidikan itu harus dibaca sebagai penyelenggaraan sistem pendidikan nasional di daerah. Jangan sampai daerah punya euforia tersendiri tentang itu.
Ini kan persoalan historis dan persoalan filosofis bangsa. Nah, oleh karena itu daerah jangan sampai ada euforia-euforia yang bisa lepas dari pikiran itu. Dan kalau ini terjadi, maka dalam pikiran guru pun itu harus ada. Karena guru adalah orang yang bertanggung jawab untuk membawa bangsa ini. Saya pikir ini titik tolak awal saya dengan asumsi atau hipotesis tadi, bahwa kelabilan berpikir mungkin dirasakan hentakan-hentakan yang kadang-kadang ini baru lagi, mungkin karena tidak diletakkan kepada dasar kekokohan berpikir tentang apa yang lebih fundamental. Ada 4 pemikiran kunci sesungguhnya dalam buku itu, ya, ingin saya klarifikasi dulu. Apa itu 4 pemikiran kunci itu? 4 atau 5, mungkin salah satunya tadi yang sudah saya ungkapkan, tapi yang berikutnya adalah bahwa dalam buku itu saya angkat persoalan menjadi diri sendiri, pentingnya menjadi diri sendiri. Jadi pendidikan ini adalah membantu manusia untuk menjadi diri sendiri dan bukan untuk menjadi orang lain. Mengapa ini penting? Karena manusia itu punya jati diri yang harus berkembang dan dia adalah makhluk yang bertanggung jawab. Sehingga apapun yang dia pikirkan, yang dia lakukan, yang dia lakukan dalam kehidupannya, mesti dia bertanggungjawabkan. Jadi harus menjadi dirinya sendiri. Mengapa ini dipersoalkan? Karena manusia sangat mungkin menghindari dirinya. Erich Fromm dalam bukunya Escape from Freedom yang ditulis pada tahun pertengahan abad 20, dia menuliskan bahwa kecenderungan manusia itu menghindari kemerdekaannya, menghindari kebebasannya. Mengapa? Karena dia bergantung kepada apa? Bergantung kepada dunia kehidupan di luar, apakah itu industri, apakah itu dunia kerja, apakah itu macam-macam, dan manusia berperilaku dan berpikir karena kekuatan eksternal. Nah, buku ini menegaskan bahwa pendidikan itu bertanggung jawab menjadikan manusia untuk menjadi dirinya sendiri. Dan untuk itu, maka pendidikan, pendidik, guru, para pengambil kebijakan pendidikan harus paham tentang manusia yang dididik. Dan kita adalah manusia Indonesia yang punya latar belakang historis, kebudayaan, politis, dan sebagainya. Pendidikan ini urusan membawa manusia. Saya menggunakan proposisi yang sudah saya gunakan 13 tahun yang lalu, proposisi itu, bahwa pendidikan ini adalah proses membawa manusia dari kondisi apa adanya kepada kondisi bagaimana seharusnya. Apa adanya itu kondisi objektif, baik historis, politis, ekonomi, kultural, potensi yang dimiliki, itu adalah kondisi apa adanya, dan kondisi bagaimana seharusnya, itulah kondisi ideal. Dan itulah yang harus dicapai sejauh mungkin, walaupun manusia ideal itu bukan sesuatu yang definitif, the end point, bukan. Manusia ideal adalah sebuah kondisi optimum yang dia akan bergerak terus. Akan bergerak dan berkembang terus, karena manusia selama hidup mesti berkembang terus. Itu yang pertama, nanti bisa kita diskusikan lebih jauh isu itu. Baik, Prof. Yang kedua, pemikiran kunci yang kedua adalah pendidikan dan kebudayaan. Saya angkat di sini bahwa pendidikan itu mesti berbasis budaya dan secara legal formal dasarnya adalah konstitusi. Di kita tentu yang dimaksud konstitusi adalah Undang-Undang Dasar 45. Mengapa demikian? Ada 2 hal besar dalam konstitusi yang akan memiliki imperatif bagi pendidikan. Saya ambil contoh. Yang pertama itu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan saya tulis di buku itu. Dari situlah kita bergerak memahami manusia Indonesia. Siapa manusia Indonesia itu? Kalau kita merujuk
kepada warisan para pendiri bangsa ini, kita bisa mengutip misalnya pada paragraf 3 yang mengatakan bahwa berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur, dengan ini maka bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya dan seterusnya dan seterusnya. Ada makna filosofis dalam paragraf ini, bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang mengakui kebesaran dan keberadaan Allah yang Maha Kuasa. Tidak lepas di situ. Ini adalah ciri bangsa Indonesia. Artinya apa? Artinya kita harus memandang bangsa Indonesia ini, manusia Indonesia ini adalah manusia yang memiliki rasa syukur dan pengakuan terhadap Allah yang Maha Kuasa. Jadi tidak mungkin dalam pendidikan kita itu menafikan pengembangan keimanan dan ketakwaan. Ini kan filsafiahnya di situ. Kalau itu tidak difahami secara kokoh, maka mungkin muncul pikiran-pikiran yang lain. Apalagi sekarang dunia yang semakin berkembang, berubah, berbagai sistem itu terjadi. Yang pertama itu. Yang kedua misalnya kita ambil dalam paragraf 4. Maka dari itu untuk negara ini didirikan dengan tujuan untuk melindungi segenap tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan secara aktif turut serta memelihara perdamaian dunia dan seterusnya. Ini tujuan negara, tapi juga misi. Dan manusia Indonesia akan dibentuk untuk mampu itu. Maka pendidikan pun harus sadar. Jadi ketika kita berbicara tentang pendidikan, jangan hanya berbicara tentang kecerdasan kehidupan bangsa. Empat-empatnya harus dibicarakan, karena kita akan membentuk manusia Indonesia. Dan disinilah, poin-poin inilah yang mesti nanti menjadi misi seorang guru di dalam mendidik peserta didik. Oleh karena itu dalam buku ini saya katakan, misi dan kesadaran politis guru. Kesadaran politis bukan dalam arti berpolitik, bukan. Tetapi ada kesadaran kita akan membawa kemana anak bangsa kita. Itulah kesadaran politis seorang guru. Tentu saja banyak kondisi yang saya ungkapkan di situ. Antara lain kan contoh-contoh dari elit ini akan sangat memberikan pengaruh kepada proses pendidikan di mana kesadaran politis guru itu ada di dalamnya. Ini penting. Kesadaran politis guru. Karena kita tidak pernah belajar politik pendidikan, Pak Iwan. Ya. Kita nggak pernah belajar politik pendidikan. Yang sesungguhnya politik pendidikan itu adalah pedagogik bangsa. Betul. Dan dari mana kita berangkat? Dari konstitusi mestinya. Makanya saya urai satu persatu pasal demi pasal. Apa imperatif pasal demi pasal ya tentang pendidikan. Dan itu mestinya masuk ke dalam undang-undang sistem pendidikan nasional. Bukan yang macam-macam masuknya, tapi dari situ berangkat. Ya. Nah, mengapa ini terjadi? Oleh karena itu, pendidikan ini bertanggung jawab menyiapkan warga negara yang mandiri. Dan mandiri itu di dalamnya ada tanggung jawab, ada otoritas moral. Yang saya definisikan di sini, di situ sebagai kondisi pribadi maksimum. Barangkali inilah tujuan universal pendidikan di bangsa manapun, kondisi pribadi maksimum. Artinya sebuah kondisi di mana manusia memiliki pengetahuan yang cukup. Memiliki otoritas moral di mana dia berani mengambil pilihan dan keputusan. Itu otoritas moral. Bukan karena kekuatan eksternal, tapi karena pilihannya sendiri. Ada etik dalam dirinya sehingga dia mampu memilih mana yang baik, buruk, dan mana yang benar dan salah. Dan ada keberanian, courage, untuk menerima risiko dari pilihan dan keputusannya. Dan itulah tanggung jawab. Inilah manusia mandiri dan dewasa. Itulah kondisi pribadi maksimum. Sehingga orang semacam itu nggak pernah akan terombang-ambing dirinya, dia kokoh. Dia bisa mengatakan tidak, tetapi tidak untuk konflik dan berperang. Tetap untuk damai. Dan itulah esensi demokrasi. Hidup di dalam keberagaman. Ini
poin kedua, pendidikan dan kebudayaan dan konstitusi. Jadi konstitusi itu merupakan sumber pedagogik bangsa. Yang ketiga, saya ingin mengangkat dulu pemikiran kunci yang ketiga ini terkait dengan proses pembelajaran di kelas. Karena ini tanggung jawab utama guru. Kita kalau berbicara tentang guru, maka pikiran kita itu akan langsung masuk ke dalam kelas, pikiran kita. Tapi ada pertanyaan di sini. Ada pertanyaan. Atau kita sebagai guru pernah bertanya tidak? Pertanyaan sederhana. Pertanyaannya adalah, hendak dibawa kemana anak yang saya didik ini? Dan itu pertanyaan tentang persoalan tadi bahwa pendidikan ini membawa manusia dari apa adanya kepada bagaimana seharusnya. Dan menurut Breiter yang saya kutip, dia nulis bukunya Must We Educate, tahun buku lama, tahun 60-an atau 70. Dia mengatakan ada dua isu pokok dalam pendidikan, yaitu fokus dan tujuan. Dan guru itu harus mengelaborasi, mengekspor fokus dan tujuan. Fokus itu adalah apa dan mengapa ini yang saya ajarkan. Tujuan itu untuk apa saya mengajarkan ini. Bukan hanya semata-mata merumuskan kompetensi, capaian, diukur dengan tingkat kompetensi minimum, bukan itu. Tapi itu adalah pertanyaan filosofis untuk menjawab hendak dibawa kemana anak yang kita didik. Kalau tujuannya hanya untuk mengukur kompetensi tingkat capaian, tanggung jawab guru akan selesai ketika anak sudah mencapai 70-75% tingkat kompetensi. Tapi kalau pertanyaannya hendak dibawa kemana anak yang saya didik dalam arti menjadikan manusia bagaimana seharusnya, maka tanggung jawab guru 24 jam dalam pendidikan. Dan karena itulah hendak pernah ada bekas guru, karena dia tanggung jawab lahir batin mendidik anak. Nah, ini persoalan tentang mengapa ini saya angkat, karena sekarang pendidikan kita sedang bergumul dengan berbagai persoalan, dengan berbagai, dan ini ingin saya apa namanya ya, saya berikan satu perspektif lain ya. Mengapa saya masuk ke dalam suasana belajar? Karena ini penting. Yang saya bicarakan dalam buku ini sesungguhnya adalah pedagogik. Pedagogik itu objek formalnya adalah situasi pendidikan. Pergaulan mendidik, pergaulan pedagogik. Dan di dalam Undang-Undang Sisdiknas, itu sudah ada pada pasal 1 ayat 1. Yang dikatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran sehingga peserta didik mengembangkan potensi dirinya untuk mencapai bla 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 bla. Sayangnya pasal ayat itu tidak pernah diterjemahkan dengan benar. Sehingga proses pembelajaran itu akhirnya banyak menimbulkan kebingungan barangkali di mana ini posisi dan sebagainya. Poin saya adalah di dalam menciptakan pembelajaran itu karena sekarang sedang diluncurkan oleh pemerintah, entah itu namanya profil pelajar Pancasila, P5 macam-macam. Saya tidak mengikuti banyak Pak Iwan itu nanti ya. Tapi poin saya adalah dalam konteks manusia ideal, dalam konteks pembelajaran mungkin muncul pertanyaan, lalu manusia ideal yang ingin kita bentuk itu apa? Oke, kita pegang profil pelajar yang ingin kita bangun, tapi barangkali ini perlu kita lakukan kritisisme. Kita lakukan kritisisme. Karena disebutnya adalah profil pelajar Pancasila. Kalau saya menyebutnya profil pelajar Pancasilais. Yeah. Karena itu mestinya adjektif, bukan noun. Mestinya kata sifat, bukan kata benda. Betul. Dan dalam pemikiran saya,
Nilai-nilai sebagai ciri dari profil itu tidak boleh lepas dari nilai Pancasila. Pertanyaannya di mana kaitan nilai itu dengan Pancasila? Saya meminjam teori matematika terapan, teori sistem dinamik. Dalam buku itu saya tulis. Diibaratkan nilai Pancasila ini sebagai pusat gravitasi. Dan dari situlah kita bergerak. Di sekitar nilai itu orbit. Orbit nilai, orbit kehidupan, orbit pekerjaan, macam-macam. Dan orbit itu mungkin berisi kekacauan. Berisi ketidakpastian. Berisi hal-hal yang mungkin harus dipilih, dipelajari, dicerna, diinternalisasi. Maka apapun yang dilakukan mestinya kembali di dalam pusat gravitasi 5 nilai Pancasila itu. Oleh karena dalam buku itu saya mengatakan nilai-nilai profil itu mesti disertakan dalam semangat nilai Pancasila. Ya, silakan nanti yang yang baca buku bisa dilihat di situ. Ya. Saya menggambarkannya sebagai profil pelajar Pancasilais. Contohnya misalnya berkesadaran keragaman beragama dalam semangat beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan akhlak mulia. Oke, kita sadar agama kita beragam dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar itu. Tetapi semangatnya apa? Semangatnya ketuhanan yang Maha Esa. Semangatnya akhlak mulia. Oke, kita berkesadaran kebinakaan global, oke. Tetapi harus dalam semangat nasionalisme. Jangan sampai nanti nasionalisme hilang karena kesadaran global. Kan tidak begitu. Nah ini kan harus dipandu pikiran ini, jangan lepas. Jangan lepas. Bernalar kritis dan kreatif, bagus, memang harus itu. Tapi dalam semangat demokrasi. Karena nalar kritis dan kreatif akan menimbulkan perbedaan. Bisa menimbulkan pertentangan berpikir. Tapi dalam nilai Pancasila, perbedaan dan pertentangan berpikir harus dibingkai dengan demokrasi. Atau permusyawaratan dan kerakyatan. Kan di situ simpulnya. Oke, mandiri dan gotong royong. Tapi mandiri bukan dalam arti eksklusif. Tapi harus dalam upaya mewujudkan keadilan sosial. Nah, hal-hal semacam ini yang saya pikir perlu dibangun pemikiran sehingga sekolah para guru ketika melaksanakan itu, oh betul bahwa semua ini memang bermuara kepada Pancasila. Dan hal yang penting lagi Pak Iwan dan saudara-saudara sekalian, nilai-nilai itu kan mesti dibawa ke dalam kelas. Jadi suasana belajar yang diciptakan di kelas itu, yang dipesankan oleh pasal 1 ayat 1 tadi dalam Undang-Undang Sisdiknas, itu kan mestinya bernuansa kehidupan atas dasar nilai Pancasila. Nah saya dengar di sekolah sekarang ada P5, oke. Mungkin itu base project ya, berdasarkan project. Tapi mestinya setiap guru membawa nuansa itu ke dalam kelas. Entah guru matematika, guru fisika, guru agama, guru bahasa, guru IPS, guru macam-macam, maka menciptakan suasana belajar itu ada nuansa. Ada nuansa. Di situ nilai-nilai Pancasila. Nah itu yang saya maksud. Ya. Dan saya pikir ini adalah memerlukan berpikir kritis, kreativitas, inovatif dari guru. Jadi tolong berpikir inovatif ini jangan diartikan karena guru menggunakan teknologi. Enggak. Teknologi itu bukan ciri dari inovasi. Tapi inovasi ada pada proses berpikir. Saya ambil contoh. Pak Iwan punya HP berapa? 1, 2, 3. Mungkin ada orang yang lebih dari 2, dari 1 kan? Saya tanya sekarang. Kita menggunakan HP yang canggih dengan berbagai macam aplikasi di situ, ya, itu sebuah inovasi atau bukan?
Bukan, Prof. Itu sebuah inovasi atau itu gaya hidup? Lebih ke gaya hidup ya, Prof. Nah, orang kampung yang biasa makan cinggogo pakai tangan, sekarang duduk di meja pakai sumpit. Ya. Dia berinovasi tidak itu? Kalau saya itu bukan inovasi, itu berubah gaya hidup. Jadi inovasi ini pada pikiran yang hasilnya daya adaptasi. Inovasi itu hasilnya daya adaptasi. Alat ini, teknologi ini alat teknologi. Nanti akan saya masuk kepada dilema digital pedagogik. Ya. Nah, sampai di sini saya berhenti untuk itu. Saya ingin masuk sedikit kepada pemikiran kunci berikut. Ini era digital ini. Sedikit ya, era digital ini kompleksitas ini. Prof, Di awal tadi kan saya katakan ini era truth ini ya. Karena reaksi emosional. Mengapa? Digital isunya begini. Yang sederhana aja saya sampaikan. Ada dua poler dalam dunia digital. Pertama, kemudahan akses teknologi. Tetapi yang kedua adalah mengenai kesejahteraan mental. Dunia digital ini akan memberikan kemudahan akses teknologi kepada remaja, katakan saja, yang kita didik. Dan kecenderungan mereka akan belajar secara personal. Dan akan terkait dengan karir mereka. Implikasinya maka kurikulum itu harus berdiversifikasi. Tidak mungkin anak mempelajari kurikulum yang sama. Tidak mungkin dalam konteks itu. Bahkan tingkatan kelas pun mungkin sudah akan cair nanti. Tidak ada lagi kelas 1, 2, 3. Yang ada dia belajar di mana dan kelompok mana. Itu juga harus diwaspadai. Itu satu, kemudahan itu. Tetapi karena kemudahan demikian, maka pembelajaran semacam itu akan membuat anak jauh dari realitas sosial. Cenderung untuk bekerja sendiri. Dan ini yang akan menjadi sumber gangguan kesejahteraan mental. Sehingga poinnya adalah bagaimana teknologi kita gunakan untuk memfasilitasi belajar, tapi tetap merawat kesehatan mental, merawat kesejahteraan mental. Jadi tidak cukup dengan posting, subscribe, like, share. Tidak begitu. Itu yang akan membangun era post-truth tadi. Karena dikatakan benar yang banyak dipilih dan banyak subscribe. Belum tentu juga itu sebuah kebenaran. Ya. Nah tentu kita sebagai guru tidak membawa anak-anak kepada berpikir semacam itu. Itu maksud saya. Karena digital kan tidak bisa dihindari lagi sekarang. Tetapi kita manfaatkan teknologi itu untuk membangun manusia yang ideal tadi. Nah, yang kunci pemikiran terakhir, yaitu yang sudah saya katakan tadi, itu sesungguhnya adalah kesadaran politis guru. Jadi kita sebagai pendidik itu tidak cukup itu dengan kompetensi, itu tidak cukup. Kompetensi itu harus penting, tetapi tidak cukup karena seorang guru profesional dia harus melaju terus bergerak dari kompetensi itu kepada jati diri dan misi. Dalam buku ini saya gambarkan. Jati diri profesional. Misi itu dari mana? Misi itu dari konstitusi tadi. Makanya guru perlu memiliki kesadaran politis. Dan itu diwujudkan dalam suasana pembelajaran tadi yang bersumber, yang diilhami oleh nilai-nilai Pancasila. Nah, di sini ada satu poin yang ingin saya sampaikan karena sampai saat terutama dalam pendidikan guru ini ya. Dan ini adalah kritik sejak undang-undang guru itu lahir tentang kompetensi guru yang dipilah menjadi pedagogik, profesional, personal, sosial yang masih sampai saat ini nggak selesai itu konsep itu. Ya. Poin saya adalah yang namanya kompetensi profesional guru itu bagi saya itu bukan penguasaan bidang studi, bukan. Karena pedagogik yang dipelajari guru bukan pedagogik kosong, tapi pedagogik dalam konteks
pembelajaran bidang studi. Oleh karena itu, kompetensi profesional seorang guru adalah pelumatan antara pedagogik dengan penguasaan bidang studi. Disitulah kompetensi profesional seorang guru. Oke lah, itu sudah menjadi undang-undang. Kita ikuti, tapi cara berpikir kita barangkali yang mesti diluruskan. Ya, sehingga seorang guru itu profesional, mesti dia akan menguasai kompetensi profesional di mana antara pedagogik dengan penguasaan bidang studi itu menjadi satu keutuhan. Pedagogiknya bukan pedagogik hampa. Mengapa demikian? Karena terkait dengan persoalan fokus dan tujuan tadi yang saya katakan. Seorang guru harus memilih dan memilah materi apa untuk tujuan apa. Tidak sembarang kan diajarkan. Dan sekali lagi, itu tidak lepas dari tujuan pendidikan untuk membangun manusia yang mandiri, bertanggung jawab, punya otoritas moral, punya etik, berani mengambil keputusan, dan semua itu tanggung jawab guru, bukan tanggung jawab guru agama, tanggung jawab guru PMP, bukan. Semua guru matematika, fisika, ilmu-ilmu keras bertanggung jawab untuk itu. Oleh karena itu, penting bagi semua guru menghadirkan suasana pedagogis, suasana pergaulan pedagogis di dalam kelas. Saya pikir itu saja Pak Iwan sebagai pengantar. Saya berharap di antara peserta yang hadir ini sudah ada yang baca buku, sehingga nanti bisa memberikan ulasan dari pandangannya itu, di mana kelemahan, kekuatan, nilai positif, negatif buku ini. Kemudian kira-kira bagaimana ini diimplementasikan di lapangan, lalu kalau akan digunakan untuk memotret lapangan, jadi kira-kira di lapangan ini apa yang harus diperbaiki, atau apakah konsep ini yang harus diubah, dan sebagainya. Saya pikir itu Pak Iwan ya, sebagai pengantar, supaya teman-teman punya kesempatan untuk menyampaikan pikirannya. Saya bisa juga kan, tidak perlu mengulas buku secara detail, baca aja nanti kalau detail itu. Ya. Baik. Saya kembalikan pada Pak Iwan, mangga Pak Iwan. Baik, Prof. Terima kasih. Aduh, sampai saya terkesima, Prof. Saya belum, karena Prof ini sudah dikenal tadinya gitu. Tapi mohon izin, Prof, saya sampaikan dulu CV Prof untuk diketahui oleh semua peserta hari ini, Prof. Silahkan. Singkat-singkat aja lah. Ya, Prof. Baik. Beliau tadi yang sudah memaparkan buku yang sangat indah ya untuk kita semua para guru, dan tadi sudah disampaikan beberapa hal terkait dengan pemaparan. Beliau adalah Bapak Sunaryo Kartadinata, Profesor Doktor. Beliau sekarang berada di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Uzbekistan, dan yang sangat menarik itu adalah beliau adalah pendidikannya di Dr. IKIP Bandung, Bimbingan dan Konseling tahun 1988, dan jabatan diplomatik beliau adalah di Duta Besar Luar Biasa tahun 2019 sampai saat ini, dan berkuasa penuh untuk Republik Indonesia, untuk Republik Uzbekistan dan Kirgistan. Jabatan diplomatik beliau juga di tahun 2019 sampai saat ini Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa penuh untuk Republik Indonesia, untuk Republik Uzbekistan dan Kirgistan. Jabatan akademik tahun 2020 saat ini beliau adalah Profesor Emeritus Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, dan 2019 sampai saat ini juga beliau adalah Profesor Emeritus Pedagogik di Samarkand State Institute of Origin Language Uzbekistan. Betul Prof ya? Ya. Jabatan struktural beliau adalah Rektor Universitas Pendidikan Indonesia 2005-2010 dan 2010-2015. Jabatan keorganisasian Ketua Dewan Pembina Asosiasi Bimbingan dan Konseling ABKIN tahun 2022 sampai 26, Ketua Dewan Penasihat Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia ISPI, dan 2018-19 Ketua Tim Pengembang Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan LAMDIK, dan 2001 sampai saat ini Pembina Yayasan Al-Mabrur As-Sakir.
hak atas kekayaan intelektual, 8 sertifikat hak atas kekayaan intelektual HAKI tahun 2014 sampai 2019, dan publikasi dan forum ilmiah 4 artikel terindeks Scopus ya. 2015 sampai 2017 pembicara kunci di berbagai seminar nasional dan internasional dan sejumlah buku dan makalah. Itu mungkin Prof. Terima kasih. Jadi kita tidak salah kalau kita tadi sudah mendapatkan pemaparan yang cukup detail. Hanya Prof, saya agak sedikit memantik dulu Prof. Silakan. Prof, di buku itu kan Prof mengutip satu asar sahabat ya Prof. Terkait dengan didiklah anakmu karena anakmu itu akan berbeda zaman denganmu. Nah Prof, saya ingin lebih Prof menjelaskan apa alasan Prof mengambil asar tersebut gitu Prof sebagai awal dari tulisan Prof. Ya, makasih Pak Iwan. Saya tidak mengangkat itu di awal, tapi terima kasih itu diangkat. Mengapa? Saya mengutip ungkapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib sekian abad lalu kan itu toh. Beliau kan menantu Nabi. Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, karena anakmu akan hidup yang berbeda, akan hidup di zamannya yang berbeda dari zamanmu. Kira-kira seperti itu ungkapan. Ya, ini mengandung makna filosofis yang sangat mendalam, bahwa pendidikan itu memang harus dimaksudkan untuk mempersiapkan generasi hidup pada masa yang akan datang, di mana dia akan menjalani atau akan menghidupi zaman itu. Itu poin pertama. Tetapi di balik itu ada yang bisa kita pertanyakan. Jika demikian, apakah esensi pendidikan itu berubah-ubah? Jawaban saya tidak. Secara filosofis pendidikan, isu filosofis pendidikan tidak berubah. Tetap membawa manusia kepada kehidupan yang baik dan benar. Tapi yang berubah itu adalah konteks pemaknaan dari filosofi itu. Jadi sangat tepat ungkapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu, bahwa konteks ini harus menjadi perhatian dalam pendidikan. Sebab kalau tidak, mereka tidak akan mampu menyesuaikan kehidupan dengan zamannya. Nah, konteks ini apa? Konteks sekarang ini kan perubahan dialektika masyarakat, ya, tuntutan-tuntutan kehidupan yang macam-macam. Disitulah yang dimaksud dengan sesuai dengan zamannya. Jadi landasan filosofisnya tidak berubah, tetapi konteks dan isunya berubah, dan itu harus dimaknai dalam upaya mendidik anak. Saya pikir itu Pak Iwan esensinya, ya. Baik Prof. Nanti kita akan coba juga membuka pertanyaan Prof atau masukan juga. Ya, silakan. Silakan Bapak Ibu sekalian, jika ada yang memberikan pertanyaan dan masukan. Tadi Prof, ini kegiatan kita diinisiasi juga oleh satu guru Prof. Ya. Itu ya. Salah satu perkumpulan atau wadah yang bertujuan bagaimana membangun pembelajaran yang menyenangkan Prof. Ya. Ya, mudah-mudahan nanti dengan satu guru ini kita bisa punya guru-guru yang kalau tadi kata Prof, kita harus masuk ke dalam kelas, jadi di kelas itu semua menyenangkan gitu Prof. Itu mungkin buat guru-guru menyenangkan. Oke, Bapak Ibu sekalian, silakan ada yang mau bertanya. Insya Allah satu pertanyaan, ada 10 buku yang ditulis oleh Prof. Ini kita akan hadiahkan Prof untuk para penanya dan pembahas buku Prof. Oke, silakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, silakan tunjuk tangan kalau ada yang mau bertanya. Atau memberikan masukan, silakan berikan komentar terhadap buku Prof. Izin bertanya Prof. Ya silakan Pak. Pak Tanjil ya, Pak Tanjilal Wanda. Ya silakan Pak. Ya, terima kasih pada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat Waalaikumsalam. pagi, Prof. Terima kasih Pagi, atas pagi. keilmuan dan juga gagasan mengenai hak nasional. Yang saya ingin tanyakan, saya Wanda, Prof, salah satu guru bimbingan konseling di SMA Darut Tauhid. Ingin bertanya perihal dilema pedagogik di era digital, Prof. Jadi saya juga sempat baca beberapa bahasan dari buku Prof ini, memang menggambarkan dilema bagi seorang pendidik itu adalah bagaimana menyeimbangkan antara kecenderungan adaptif terkait dengan perkembangan digital dan juga menjaga kesejahteraan mental peserta didik. Nah, terkadang memang arus digital ini tidak bisa dimudahkan, itu kita hambat ya, Prof. Dalam artian sampai sekarang pun pendidikan sebagaimana yang diperintahkan oleh kementerian untuk selalu beradaptif dengan perkembangan teknologi, termasuk dengan AI. Nah, dalam kondisi pembelajaran, Prof, akhir-akhir ini kita memang disibukkan untuk memberi dengan teknologi. Namun nyatanya para peserta didik itu juga lebih pandai dalam pengelolaan teknologi, bisa jadi menggunakan itu menghilangkan esensi pendidikan itu dengan cara seperti mencontek atau menggunakan teknologi agar lebih mudah dalam menyelesaikan tugas-tugas. Nah, seperti contohnya mengerjakan suatu rangkuman menggunakan AI, kemudian mencari jawaban dengan menggunakan search engine dan sebagainya. Nah, apakah yang bisa dilakukan oleh guru terkait dengan menindaklanjuti kasus berkaitan dengan cepatnya pemahaman tadi berkaitan dengan penggunaan aplikasi ataupun teknologi yang itu bisa jadi malah menghilangkan jati diri mereka dalam sebagai seorang yang harusnya mandiri, seharusnya memiliki nalar berpikir yang tidak instan, begitu, Prof. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin minta tanggapan Prof mengenai kondisi anak peserta didik sekarang itu. Survei saya kepada beberapa peserta didik, baik itu di negeri maupun swasta, hampir rata-rata tidak ingin menjadi pendidik, Prof. Tidak ingin menjadi pendidik. Anak-anak zaman sekarang itu rata-rata inginnya berorientasi pada hal-hal berkaitan dengan industri. Bisa jadi kesejahteraan secara finansial, bisa jadi secara kedudukan. Sehingga kalau esensi mereka untuk menjadi seorang pendidik itu tidak ada muncul dari argumen atau keinginan mereka, baik menjadi seorang dosen maupun menjadi seorang guru, ataupun pendidik-pendidik yang kelasnya bisa jadi seperti guru ngaji atau sebagainya. Sehingga apakah fenomena ini memang salah satu tantangan bahwa pendidik itu tidak diri lagi, Prof, bagi generasi alpha ini tuh, Prof. Dua itu, Prof, mungkin pertanyaannya, Prof. Terima kasih, moderator. Baik, terima kasih Pak Tanjilan. Terima kasih. Prof mau langsung dijawab, Prof? Silakan. Terserah gimana, silakan. Input. Kita mau tampung dulu atau kita tiga penanya? Boleh, berapa mungkin? Baik Bu, Pak Ahmad Judiar ya. Pak Ahmad silakan. 2, 3 gitu ya, kamu himpun dulu. Ya, Prof. Baik, Pak Ahmad silakan. Baik, terima kasih, Prof. Perkenalkan, nama saya Ahmad Judiar, salah satu murid Prof dulu di bimbingan dan konseling UPI. Saya bertugas di SMA Negeri 1 Piring Besar di Bangka Belitung, Prof. Pertama, saya sangat berterima kasih tadi atas berbagai pandangan Prof yang mengulas banyak hal. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah bagaimana sebenarnya mengantarkan peserta didik kita kepada sebuah keberhasilan. Dalam hal ini kan kita sepakat bahwa tujuan pendidikan itu memandirikan manusia sehingga mereka memiliki keimanan, ketakwaan, kecakapan global dan kultural mungkin, kemudian ada kecakapan berpikir kritis seperti yang Prof sampaikan tadi, dan menyinggung juga tadi dengan pertanyaan Bang Wanda bahwa ada proses penguasaan iptek juga di sana. Nah, jadi pertanyaan saya, bagaimana tujuan-tujuan tersebut bisa dicapai dan dengan berdasarkan nilai etis dan berlandaskan rasa nasionalisme. Karena seiring tujuan itu berproses,
maka saya rasa ada kesenjangan juga antara tujuan yang dicapai dalam hal ini penguasaan iptek misalnya dengan nilai-nilai etis. Kemudian rasa nasionalisme juga berkurang, kemudian kedamaian juga mungkin berkurang di sana, entah itu iklim kelas secara ruang yang lebih sempit atau sekolah secara lebih luas, dan juga bermuara pada kemaslahatan manusia, Prof. Nah, itu mungkin yang menjadi sorotan saya berkaitan dengan penjelasan Prof tadi. Terus yang kedua, Prof, bahwa saya membaca sebuah buku bahwa ironi bahwa manusia pada saat ini, khususnya peserta didik kita itu seringkali didewasakan oleh kenyataan, Prof, tetapi dicengengkan oleh pendidikan. Nah, ini agak mengganggu saya gitu. Apa maksud pernyataan ini? Apakah ini saking pesimisnya terhadap pendidikan yang sampai saat detik ini belum bisa membawa peserta didik ke arah yang lebih dewasa. Seperti itu, Prof. Mungkin pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ahmad. Lanjut Pak Rasman S. Wijaya. Silakan Pak Rasman. Terima kasih banyak. Terima kasih atas waktunya, kesempatannya. Saya Prof dari UPI, S3 BK, Prof. Ya, Pak Iwan, saya dari Pasca Sarjana BK UPI. Ya. Ya, Pak. Oke, baik. Ini terima kasih Prof atas ilmunya pagi ini. Yang saya mau tanyakan ini adalah fenomena menarik pada pendidik baik di sekolah maupun di perguruan tinggi, bahwa pendidikan paling sekarang itu didominasi oleh para pendidik yang non dari pendidikan, ya. Artinya keilmuan mereka itu atau mungkin cara mereka ya menyajikan sebuah proses pembelajaran itu kadang lebih menarik dibandingkan dengan yang dari pendidikan. Padahal kalau dilihat dari tinjauan keilmuan kependidikan itu kan kita sudah memegang sudah dibekali dengan pedagogik ya, ilmu-ilmu pendidikan yang benar-benar mendalam, dan mungkin bahkan kita di framing dengan bagaimana guru yang hebat, bagaimana dosen yang bagus, dengan segala macam administrasi pertanggungjawaban profesional keguruan. Tapi itu kembali lagi bahwa yang mendominasi kondisi sekarang itu lebih kepada yang bukan dari pendidikan. Ini bagaimana cara memandangnya masalah ini? Ya, terima kasih Pak Iwan, itu saja mungkin. Terima kasih Pak Rasman. Direspon dulu ya. Silakan Prof. Ya, direspon dulu supaya tidak lupa ini. Karena tadi agak muncul tenggelam juga suaranya ini. Mudah-mudahan sekarang lebih bagus. Pak Tanjilal dulu, Prof. Ada yang pertama siapa namanya itu? Darut Tauhid Pak itu? Tanjilal, Prof. Pak Tanzilal. Ya, dari Darut Tauhid, Prof. Ya, baik. Terima kasih. Nah, ini masalah digital ini kan memang satu persoalan. Pertama, ini tidak bisa dihindari. Bagaimanapun tidak bisa dihindari, dan anak-anak kita sudah ada di situ. Mereka adalah native generation dari dunia digital karena mereka lahir sudah dalam dunia digital. Kalau macam saya itu kan generasi imigran, ya, yang pakai HP mungkin hanya untuk WhatsApp dan SMS gitu ya. Tapi kan generasi sekarang itu lain dari situ, bahkan dia bisa membaca apa yang ada di balik aplikasi-aplikasi itu. Jadi betul bahwa beberapa penelitian, beberapa kasus menunjukkan bahwa penggunaan medsos itu tidak selalu memberikan dampak positif pada kehidupan manusia, tapi ada dampak negatifnya. Dan menurut catatan dari Digital 2023, remaja Indonesia itu kelompok yang paling besar pengguna medsos di negara-negara ASEAN. Ya, terbesar di ASEAN. Di beberapa negara seperti Singapura, Thailand, Vietnam, itu juga mengalami hal yang sama. Dan hasil penelitian mereka atau pengamatan mereka menunjukkan bahwa penggunaan medsos yang berlebihan itu berdampak kepada prestasi akademik, malah kepada perilaku, kepada gangguan tidur dan sebagainya. Dan ini mengganggu
betul-betul mengganggu kesetaraan mental. Nah, pertanyaan sekarang adalah bagaimana ini bisa kita kendalikan, apalagi tadi diberikan contoh bahwa dengan teknologi digital yang canggih ini sangat dimungkinkan anak itu belajar atau katakan saja menyelesaikan persoalan-persoalan sangat bergantung kepada teknologi. Kan ini juga sudah tidak sehat sesungguhnya perilaku semacam itu. Nah, oleh karena itu, hal yang mungkin bisa kita lakukan kalau dalam pemikiran saya, digital tidak bisa kita hindari, tetapi pendidikan sekarang ini harus menciptakan sisi lain yang bisa membuat digital ini tetap terkendali. Contoh, kita yakini bahwa keberadaan digital ini bukan substitusi guru. Jadi dengan penggunaan teknologi digital, tetap guru ini harus hadir. Untuk apa? Untuk membangun relasi sosial, untuk berkomunikasi, untuk mengokohkan komunikasi dan sebagainya. Yang kedua, dan ini cukup penting saya pikir, harus ditanamkan kritisisme pada siswa. Disinilah sekarang kita melihat konteks berpikir kritis dalam kaitannya dengan teknologi digital. Mengapa ini saya katakan? Saya melihat dari sisi pemahaman seperti ini. Bahwa teknologi digital dengan big data yang sangat mudah diakses, yang bisa memberikan jawaban apapun dalam tanda petik terhadap manusia, ini memerlukan pikiran kritis yang harus dikonstruksi. Itu boleh saja, tetapi anak kita harus berpikir kritis dalam arti kata mengkonstruksi pengetahuan apa yang ingin kita bangun dari situ. Jadi ada semacam metakognisi, ya, meta berpikir di balik cara berpikir. Ini yang harus diajarkan ini, ya. Jadi mengajarkan cara berpikir tentang berpikir. Nah, sekarang itu yang harus diajarkan begitu, bukan pengetahuannya ada sumber ini bukan, karena itu ada pada teknologi. Tapi yang diajarkan adalah berpikir tentang cara berpikir. Kritisisme. Artinya kalau dia dapat informasi dari teknologi, maka itu mesti secara personal dia mempertanyakan lebih lanjut. Itu baru terjadi in-depth learning atau belajar yang mendalam. Belajar secara personal tapi itu signifikan. Yang harus dibangun ini sesungguhnya sekarang kemampuan berpikir kritis. Berpikir memproduk ilmu pengetahuan, berpikir memproduk cara berpikir. Kan jadi lebih canggih toh gurunya di situ. Nah, sebab kalau demikian kan guru bisa pusing, nanti frustrasi tuh. Anak ini bohong terus ini kok. Nggak bisa dihindari itu. Memang itu harus ada begitu. Dan itu harus dimanfaatkan. Maka kita mendidik anak itu berpikir kritis tinggi. Kita kan mengenal hoax itu. Nah, manfaatkan sekarang di situ. Dan hal lain, nah ini penting lagi nih. Kuncinya adalah kejujuran berpikir. Kejujuran berpikir. Kejujuran berpikir. Apakah dia jujur mengakui pikiran-pikiran itu dibangun berdasarkan sumber-sumber yang bisa diakses? Ya katakan tentu itu. Dan dia diskusikan. Jadi yang harus dibangun sekarang itu adalah cara berpikir, the ways of thinking. Dan menurut Patrick Griffin, the way of thinking itu adalah berpikir kritis, berpikir kreatif, berpikir inovatif. Itu yang sekarang disebut dengan higher order thinking skills. Disinilah tempatnya. Mengapa kita harus cari anak
higher order thinking skill, karena sumber pengetahuan ada pada teknologi sekarang ini. Pertama itu. Yang kedua, kritisisme itu akan membangun proses bagaimana pengetahuan itu terbentuk pada anak. Kalau dulu kita mengajarkan ada expository, inquiry, macam-macam kan, ceramah, diskusi. Nah, sekarang kan anak bisa diskusi dengan teknologi itu. Ya. Anak bisa diskusi dengan teknologi. Tapi apa yang bisa dilakukan dalam kondisi macam itu ialah kepada anak harus diajarkan bagaimana metodologi membangun sebuah pengetahuan. Ya, membangun sebuah pengetahuan kembali pada cara berpikir. Mengapa ini jadi poin dalam dunia digital? Karena bagi kita pun, bagi kita sendiri yang menggunakan teknologi digital, banyak mengambil berbagai sumber pengetahuan dari berbagai hal yang bisa kita akses. Kita kan tidak paham itu bagaimana pengetahuan itu dibangun. Pokoknya kita gunakan saja secara instan. Dan itu secara ilmu pengetahuan apa yang disebut dengan krisis epistemologi pengetahuan. Epistemologi menjadi tidak demokratis. Karena orang-orang yang tidak paham dan hanya menggunakan hasil dari teknologi, dia tidak paham bagaimana proses pengetahuan itu dicapai. Metodologinya tidak diketahui karena yang ada disajikan dalam teknologi itu adalah instan. Ini akan berimplikasi kepada research. Dan anak-anak kita harus diajari itu. Ini yang harus dibicarakan saya pikir. Jadi mestinya platform-platform digital yang didorong oleh kementerian sekarang ini mesti diimbangi dengan sebuah metodologi bagaimana membangun cara berpikir anak secara kritis, secara kreatif, dan ini menjadi sebuah values, tidak hanya kecakapan, tapi menjadi sebuah values yang akan membangun kejujuran berpikir pada anak. Karena kalau tidak ada kejujuran berpikir, dia akan bisa melakukan kebohongan-kebohongan. Copy paste kan gampang saja toh dari file-file yang ada di internet. Jadi kejujuran berpikir, kritisisme, ini yang harus dilakukan. Dan itu bukan teknologi itu adalah values pada diri manusia. Itu adalah persoalan etik pada diri manusia. Ya. Disinilah saya pikir ada sisi lain dari pendidikan yang harus dibangun pada saat ini. Nah, tentu saja orientasi kerja ini tidak terlepas juga dari dinamika, ya, karena kalau didefinisikan guru itu sebagai sumber ilmu pengetahuan, maka masyarakat, anak-anak akan melihat dan merasakan sumber ilmu pengetahuan masa kini lebih canggih dari teknologi daripada bersumber kepada guru. Artinya harus ada rumusan baru tentang peran guru. Ya, rumusan baru tentang peran guru. Saya ambil contoh. Tadi saya katakan di awal bahwa dengan teknologi digital, manusia atau anak-anak akan belajar lebih personal kepentingan dirinya dan akan berorientasi pada karir. Itu betul. Pertanyaannya sekarang adalah karir apa yang akan dimasuki oleh anak itu? Mungkin mereka tidak paham. Maka disinilah guru, konselor, sekolah akan harus masuk memandu perjalanan karir dan pilihan karir siswa. Mereka bisa mengeksplor berbagai pengetahuan macam-macam, tapi perjalanan karir itu tidak bisa dipandu oleh teknologi, karena itu akan menyangkut hubungan dengan manusia, akan menyangkut hubungan dengan nilai, akan menyangkut hubungan dengan cara bekerja dan sebagainya, kecakapan, negosiasi, itu semua tidak bisa diajarkan oleh mesin.
Jadi ada peran lain di sini. Bahkan mungkin sekolah menyediakan sekarang sumber-sumber belajar dalam bentuk blockchain, begitu ya, yang sifatnya otonom, tapi sekolah ini memandu karir mereka hendak kemana. Disinilah guru, konselor, semua personil sekolah harus bersinergi memfasilitasi perkembangan karir siswa. Sangat mungkin ada terjadi pergeseran nilai terhadap itu. Tapi saya punya keyakinan bagi mereka yang melihat guru ini adalah pekerjaan yang bisa memberikan kontribusi kepada pengembangan pribadi seseorang, itu tetap akan menjadi sebuah pilihan. Tapi ini bisa terjadi karena orientasi kerja sekarang kan seperti itu. Dan yang dimaksud dengan karir saat ini atau pekerjaan saat ini itu kan mulai dari desain sampai marketing. Sekarang kan begitu. Desain sampai marketing. Karena produk-produk yang dihasilkan itu akan lebih pada tailor-made. Sangat bervariasi. Jadi dari desain, marketing itu adalah garis pekerjaan. Yang kedua, pekerjaan itu sekarang akan bersifat multikultur. Mungkin tidak ada lagi pekerjaan yang monokultur. Artinya orientasinya ini akan go global. Jadi saya sering mengatakan, sekarang teori bimbingan karir pun sudah harus berubah ke teori karir multikultur karena kenyataannya realitasnya seperti itu. Oke, nah ini Saudara Ahmad dari Bangka Belitung, ya, krisis nasionalisme, kedamaian. Memang itu kembalinya pada suasana. Pada suasana. Riset saya tahun 2017 di sebuah SMA dan SMK di Bandung. Melibatkan kalau tidak salah 7 atau 9 bidang studi, termasuk bimbingan dan konseling. Dan yang kami potret bagaimana suasana pembelajaran ini melahirkan kedamaian, melahirkan semangat kebersamaan, terhindar dari perilaku-perilaku yang mungkin katakanlah saling saling membuli atau bagaimana ya, tidak menghargai, tidak respect dan sebagainya. Selama 1 semester saya melakukan research itu, bekerja sama dengan guru-guru. Ternyata kedamaian itu belum hadir di kelas kita. Dalam arti apa kedamaian belum hadir di kelas kita? Dalam arti kata, bagaimana anak misalnya di kelas, dia bisa lebih menghargai temannya, dia bisa berbicara dengan lebih baik, dia bisa mendengarkan dengan sungguh-sungguh apa yang dikatakan orang. Demikian juga guru, ya, lebih memberikan peluang untuk dialog dengan siswa. Ini belum terjadi dengan baik. Artinya masih harus ada upaya-upaya ke arah situ untuk mewujudkan suasana pembelajaran, suasana sekolah, ya, yang bisa menimbulkan mutual respect, saling menghargai satu sama lain, baik secara vertikal maupun horizontal. Artinya sekolah sebagai sebuah entitas, dari mulai kepala sekolah kepada guru, guru kepada siswa, siswa kepada guru, ini yang harus dibangun. Persoalan etik di situ. Apakah ini terkait dengan persoalan digital? Mungkin juga iya. Tapi pertanyaan sekarang, bagaimana teknologi digital bisa digunakan untuk itu? Apakah bisa? Tentu bisa. Tentu bisa. Toh contoh yang paling sederhana misalnya kita punya grup WA macam-macam. Mengapa tidak itu digunakan sebagai strategi intervensi dengan anak-anak kita? Tapi tentu harus by design. Apa yang ingin dicapai untuk itu? Sehingga di situ terjadi selalu berkomunikasi, sharing pendapat dan sebagainya. Ya.
Ya, kalau saya melihat justru kesempatan P5 ini sekarang menumbuhkan nasionalisme di situ. Oleh karena tadi saya katakan bahwa kesadaran keragaman global, jangan titik di situ. Dalam semangat nasionalisme, ajarkan kepada mereka keragaman global, tapi dalam semangat nasionalisme. Kita punya jati diri bangsa. Dalam dunia yang multikultur, saya ingin menceritakan sedikit multikultur di Indonesia karena berbeda. Berbeda esensinya dengan multikultur Amerika, multikultur Singapura misalnya. Multikultur kan kita paham ragam budaya toh. Dan dari situ identitas bangsa itu dibentuk. Multikultur Amerika, multikultur Singapura terbentuk karena bangsa kedua negara itu datang dari berbagai belahan dunia. Singapura kan Melayu, Cina, India, Pakistan, banyak di situ kan? Dan mereka mengatakan, kami Singapura. Amerika juga begitu, karena suku aslinya suku India. Datang dari Eropa, dari Afrika, dari Asia dan sebagainya, maka mereka membentuk diri menjadi bangsa Amerika, dan itulah jati diri mereka. Keragaman kultur. Indonesia gimana? Apa seperti itu? Indonesia tidak seperti itu. Karena Indonesia sejak dulu, sejak zaman Majapahit, sejak zaman Singosari, sejak zaman kerajaan Sriwijaya, memang sudah beragam etnik. Beratus-ratus etnik dan bahasa ada di Indonesia. Sehingga kesatuan kesadaran menyatukan diri, itulah yang diikat oleh Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Jadi keragaman di Indonesia itu sudah secara historis dan natural seperti itu. Dan dari situ semangat nasionalisme seperti saya katakan tadi itu ya dibangun dan jadi legacy oleh founding father dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Tadi di awal saya katakan pendidikan nasional itu berfungsi untuk merawat negara kesatuan Republik Indonesia karena secara historis seperti itu. Sekarang pertanyaannya, apakah dalam sistem pendidikan nasional punya fungsi seperti itu secara sistematis? Bukan hanya mengajarkan sejarah ataupun IPS, bukan hanya itu. Makanya kembali kepada pertanyaan tadi, ketika guru masuk kelas, hendak dibawa kemana anak yang saya dididik? Dari mana kita berangkat? Pernahkah ada sebuah kebijakan yang tegas? Mari kita bawa anak kita ini ke situ. Tidak hanya cukup mengedepankan platform ini itu, tapi filosofinya mana? Ini yang saya pikir lemah di kita itu, ya, tidak dikokohkan. Saya sih berpandangan kalau dalam pelatihan guru itu, ini yang harus dikokohkan karena cara mengajar guru sudah hebat, sudah banyak pengalaman mereka cara mengajar kan. Tapi cara berpikir filosofisnya ini dikokohkan untuk membawa bangsa ini. Ya. Nanti hanya upload konten-konten gitu selesai kan, jadi malah itu bisa mereduksi hubungan sosial, bisa mereduksi nasionalisme kalau hanya sebatas itu, suasananya nggak menyentuh. Ya. Nah, akibat dari situ itu bisa jadi ironi tadi muncul dewasa kenyataan dan cengeng oleh pendidikan karena pendidikannya seperti itu. Tidak membangun suasana yang memang ya bolehlah suasana menyenangkan kata Pak Iwan, tapi kan menyenangkannya bukan euforia, tapi menyenangkannya ada tujuan. Sehingga kita mencapai tujuan itu dengan tanggung jawab, dengan kebersamaan. Dalam hal yang menyenangkan mesti akan ada kebersamaan. Dalam hal kebersamaan mesti dibangun yang menyenangkan. Ya. Nah, perkara dominasi oleh non-dik karena kan sekarang kita memang membuka kebijakan itu, ya. Tapi sekarang mari kita lihat prosesnya. Persoalan baik atau tidak baik ya tentu bergantung juga kepada persepsi. Sebab ada penelitian sudah lama sekali itu, tahun berapa ya, mungkin tahun 80-an penelitian itu masih valid atau tidak itu ya.
malah sebaliknya. Dan itu hasil riset bahwa lulusan-lulusan kependidikan itu sesungguhnya lebih baik cara mengajarnya, ya, dalam pengertian secara utuh. Tidak hanya dilihat bagaimana dia menyampaikan mata pelajaran supaya ramai, kan tidak hanya itu, ya. Tetapi ada hal-hal yang by design untuk membawa manusia itu ke arah yang baik, benar, bertanggung jawab, mandiri. Itu kan yang ingin kita bangun, dan perilakunya tentu harus berdampak pada kehidupan luas di masyarakat. Saya pikir ini memerlukan satu telaahan yang lebih mendalam, ya, dan bagi kita tentu guru baik dari non-dik maupun dik itu sama saja, di banyak negara juga demikian. Tapi yang penting yang saya katakan tadi itu, bahwa kompetensi profesional guru itu, ontologi kompetensi profesional guru itu bukan dalam kompetensi profesional bidang studi, bukan. Tapi pada pelumatan antara pedagogik dengan bidang studi. Ini yang harus dibangun. Dalam pendidikan profesi, mestinya itu yang harus dibangun. Jadi pedagogiknya bukan pedagogik sebagai mata kuliah, tapi pedagogik dalam pengertian itu pelumatan dengan bidang studi. Dan itulah kompetensi profesional. Tapi sekali lagi, kompetensi itu bukan batas akhir. Itu harus masuk ke dalam sistem keyakinan, jati diri, dan misi. Walaupun jati diri dan misi ini mungkin tidak selesai dibentuk di LPTK, karena itu akan masuk ke dalam dunia nyata. Disitulah akan dibentuk. Oleh karena itu ada yang disebut dengan trajektori profesi atau continuous improvement. Artinya perbaikan diri yang berkelanjutan. Ya. Oke, saya pikir itu Pak Iwan respon. Terima kasih, Prof. Pertanyaan. Silakan. Baik. Baik, Bapak Ibu, mungkin masih ada waktu ke depan. Tadi yang penanya ini kita akan hadiahkan satu buah buku karya Prof. Nggak apa-apa ya, dari UPI Press, Prof. Silakan. Ya, nanti hubungi kami ya, Bapak Ibu yang tadi sudah memberikan pertanyaan. Selanjutnya silakan ada Bapak Ibu yang mau bertanya atau memberikan tanggapan terkait dengan pemaparan Profesor dari buku beliau tentang membangun manusia ideal. Silakan Bapak Ibu. Tadi yang sudah angkat tangan Pak Rohim ya, Pak Rohim dari SD Negeri 4. Ya. Pak Abdul Rahim, silakan Pak Abdul Rahim. Ya, terima kasih Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya masih di kelas ini. Ya, yang saya tanyakan itu bagaimana, apa aja itu ciri-ciri supaya menjadi manusia ideal atau unggul yang bisa dibangun sejak dini, khususnya dari siswa sekolah dasar. Yang kedua, tantangan apa ke depannya khususnya untuk anak-anak sekolah dasar agar menjadi manusia unggul atau ideal itu seperti apa gitu, Prof. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Abdul Rahim. Silakan ada lagi yang mau bertanya, kita tampung dulu. Silakan untuk tunjuk tangan. Oke, baik Prof. Ini ada satu pertanyaan dari Pak Abdul Rahim. Silakan Prof. Langsung aja ya. Oke, baik. Makasih Pak Abdul Rahim. Selamat mengajar. Wah, ini spirit belajarnya kan tinggi, sambil mengajar sambil belajar. Memang ya, belajar mengajar dan mengajar belajar, itu kan esensi pendidikan guru. Belajar mengajar dan mengajar tentang belajar. Baik, makasih Pak Ibrahim. Bagaimana ini upaya membangun manusia ideal ini sejak sekolah dasar, sejak usia dini? Ya, membangun manusia ideal itu tidak pada satu titik, tapi sebuah proses. Ini sebuah proses perkembangan dan juga tidak pernah berakhir.
nggak ada titik akhir dari manusia ideal. Karena manusia itu berkembang terus berhadapan dengan perubahan-perubahan dan dia harus beradaptasi terhadap perubahan itu. Nah, dilihat dari kacamata pedagogik atau pendidikan yang saya maksudkan dalam buku ini, maka manusia ideal itu adalah manusia yang punya otoritas moral di mana dia mampu melakukan keputusan sendiri atas tanggung jawab sendiri. Ini ideal dalam pengertian sebagai titik optimum ya, karena sekali lagi kan ideal itu bergerak sebagai proses perkembangan. Tentu saja ketika ini dirumuskan untuk anak SD akan lain kondisinya dengan SMP, SMA dan perguruan tinggi, mesti kan begitu. Ya. Mesti itu akan ada begitu ya. Tugas-tugas perkembangan. Tapi dengan kunci pikiran bahwa manusia ideal itu adalah manusia yang memiliki pengetahuan yang memadai, cukup, dia punya kemampuan untuk memilih dan mengambil keputusan sendiri, dia berani bertanggung jawab, berisiko atas keputusan itu. Yang saya maksud risiko itu begini, kalau misalnya saja ya dia memilih untuk ya ambil saja dalam perilaku sehari-hari lah, dalam perilaku sehari-hari. Karena keputusan dan pilihan itu adalah pilihan moral, ya, pilihan moral. Saya ambil contoh yang ekstrim ya, supaya gampang, ya. Karena itu pilihan moral, ya. Moral kan pilihan moral tidak berarti yang dipilih itu adalah sesuatu yang punya nilai moral, belum tentu, tapi itu terkait dengan moral. Orang-orang yang mengambil hak orang lain, orang-orang yang memperdaya orang lain, ya entah itu korupsi, entah itu pemerasan, entah itu macam-macam, itu kan pilihan dia dan keputusan dia. Dan itu akan ada konsekuensi. Ya kalau tanggung jawab dia harus berani menerima konsekuensi itu, jangan menghindar. Contoh satu, contoh dua, di kalangan remaja. Mau masuk perguruan tinggi. Pilih prodi apa? Nah, ini kan pilih prodi apa? Tadi ada dik dan non-dik. Katakanlah dia pilih prodi dik sebagai sebuah pilihan. Mengapa dia memilih itu? Mesti ada pengetahuan tentang itu. Tapi ketika dia selesai memilih prodi dik, maka di situ akan ada risiko, akan ada konsekuensi. Konsekuensinya apa? Ya konsekuensinya dia mendidik diri untuk jadi guru, cara belajarnya seperti ini. Itu semua risiko. Ya, dan itu harus dihadapi. Ketika individu berani menghadapi itu, mengambil itu, maka itu tanggung jawab. Kepada anak-anak SD juga mesti diajarkan itu, walaupun mereka mungkin belum bisa mengambil keputusan sendiri. Mereka mungkin belum bisa memilih sendiri. Tapi ketika mereka mengambil pilihan dan keputusan, mereka juga harus diajarkan, ini loh risikonya. Kamu harus berani nanti menerima ini. Kalau kamu pilih ini, maka ini kemungkinannya. Ayo. Kita motivasi toh supaya mereka juga sadar. Tetapi hal semacam ini tidak diajarkan sebagai pengetahuan. Lalu nanti dites dengan multiple choice. Enggak, itu harus dalam suasana. Ya, harus dalam kultur sekolah. Itu yang dimaksud. Ya, harus dalam kultur sekolah. Kalau dalam usia dini tentu harus di rumah itu dilakukan oleh orang tua. Nah, dengan demikian maka saya katakan tadi ini sebuah titik yang tidak pernah berakhir, sebuah titik optimum. Dan kenapa? Karena manusia harus tetap beradaptasi. Sehingga tantangan ke depan itu, Pak Abdul Rahim, itu manusia itu harus memiliki daya adaptasi tinggi. Memiliki daya adaptasi tinggi. Daya adaptasi itu diperoleh dari mana? Daya adaptasi itu diperoleh ketika manusia menemukan cara baru untuk merawat keberlanjutan eksistensi dirinya. Untuk merawat keberadaan dirinya dalam lingkungan atau dalam dunia kehidupannya. Poin saya adalah dari mana itu cara merawat itu ditemukan? Itulah dari cara berpikir kreatif.
Jadi berpikir kreatif dan inovatif pada intinya adalah membangun daya adaptasi sehingga manusia bisa merawat keberadaan dirinya. Jadi pada anak SD pun itu bisa diajarkan. Toh kita sekarang didorong untuk itu. Jadi ajarkanlah cara berpikir kritis, berpikir kreatif, berpikir adaptif. Apalagi sekarang ada teknologi, jangan anak dibuat hanyut dalam teknologi, tapi bangunlah sisi-sisi berpikir lain yang saya gambarkan tadi. Dengan demikian, maka personalitinya akan tetap utuh, tapi juga dia akan tetap hidup nyaman dengan teknologi. Karena menggunakan teknologi itu sebuah pilihan. Ya, sebuah pilihan. Mesti ada risiko. Oke, makasih. Silakan Pak Iwan kalau masih ada. Terima kasih, Prof. Prof, ini ada satu hal yang mungkin saya ingin agar Prof lebih menjelaskan terkait dengan pedagogik dan andragogik. Ini kan seolah-olah berbeda, Prof, ya. Nah, dalam hal ini menurut Prof gimana nih, Prof, untuk mewujudkan guru yang bisa memberikan pembelajaran, Prof, pada siswanya yang tadi Prof sampaikan gitu, Prof? Ya, ya memang pedagogik itu kan pedagos artinya anak gitu ya. Tapi saya melihat ini dalam konteks yang lebih luas barangkali ya, dengan tidak mempertentangkan antara pedagogik, andragogik, heutagogik, ya itu kan bisa macam-macam ya. Belum lagi nanti ada pedagogik, ada pedagogi yang dimana pedagogi seringkali dirumuskan hanya mengajar saja. Ini kan juga satu kekeliruan yang saya pikir ya, sehingga kalau kita bicara pedagogik, lalu langsung masuk ke dalam cara mengajar, kan itu juga keliru itu. Karena pedagogik mesti berangkat dari filsafat tentang manusia. Ya, dan pedagogi itu ilmu otonom yang bisa melahirkan ilmunya itu sendiri yang saya katakan tadi otoritas moral dan sebagainya. Nah, jadi pertama ini dalam konteks yang saat ini saya tidak menarik garis batas yang diskret antara pedagogik yang mungkin fokus pada anak dengan andragogik yang fokus pada orang tua, karena begini Pak Iwan, ya. Kalau kita mendefinisikan pedagogik ini dengan ontologinya tujuan pendidikan, dan tujuan umum pendidikan itu adalah kedewasaan, di mana manusia punya otoritas moral, punya tanggung jawab, punya etik, sadar akan kewajiban manusia dewasa, dan itu sebuah tanggung jawab pendidikan sampai situ. Tidak berarti pendidikan itu berhenti sampai situ. Pendidikan pada manusia akan berlanjut. Tapi selanjutnya adalah pendidikan diri sendiri. Oleh karena itu di situ terjadilah pendidikan sepanjang hayat. Jadi pendidikan sepanjang hayat lahir dari esensi pedagogik juga. Karena manusia sudah dewasa, maka dia bertanggung jawab untuk mendidik dirinya. Jadi karena manusia bertanggung jawab mendidik dirinya sudah dewasa, maka segala macam keputusan, pilihan, tanggung jawab itu harus menjadi pilihannya sendiri. Nah, di situ persoalan yang membedakan. Ya. Jadi saya tidak menarik garis diskret ini, ya, karena itu juga sebuah kelanjutan. Bahwa pendidikan sepanjang hayat itu ada dari pedagogi, karena pedagogik dalam pengertian mendidik anak sampai kepada dewasa, maka setelah dewasa manusia itu tanggung jawab mendidik diri sendiri. Itulah pendidikan sepanjang hayat. Ya. Nah, oleh karena itu, kita mendidik anak pun harus menjadikan anak itu menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ada tanggung jawab pada dirinya untuk belajar terus. Ya, UNESCO kan lahirkan learning society karena memang manusia belajar terus loh. Ya. Jadi tidak dipisah itu. Tapi kalau bukan dipisah Pak Iwan, tapi kalau saya melihat sebuah kontinum. Sebuah garis yang berkelanjutan gitu ya. Bahkan karakteristik untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat itu harus ditanamkan sebagai bagian dari tujuan pendidikan. Atau mungkin dari visi pendidikan. Kita mendidik anak untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Profil pelajar Pancasilais sepanjang hayat kan bisa dilanjutkan itu. Kalau saya menggunakan itu.
Betul, Ya. betul. Tidak selesai profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasilais sepanjang hayat. Ya. Pembelajar sepanjang hayat. Itu yang harus kita bangun memang. Dan kritisisme itu akan menguatkan itu. Inovasi itu dan dengan inovasi maka ini akan sustainable. Dia akan punya daya adaptasi tinggi. Nah ini yang harus dibangun sekarang ini ya pada anak-anak kita di dunia digital ini, itu yang harus dibangun. Sisi berpikir itu gitu ya. Jadi mendidik itu harus pada sisi berpikir itu sekarang, pada the way of thinking-nya. Pada main ya. Main itu kan pikiran. Jadi bukan pada otak, bukan, tapi pada main. Bukan pada otak, tapi pada pikiran. Mungkin dia punya otak, tapi tidak punya pikiran. Bisa jadi kan? Yang kita didik adalah pikirannya. Otaknya ada pada kepala. Dan ukuran otak sama saja kan? Di seluruh dunia manusia otaknya sama. Yang beda pikirannya. Ada pikirannya besar, ada pikirannya kecil. Otaknya sama. Yang kita didik adalah pikiran. Oke. Prof, ini Masih agak ada, satu, Iwan? Prof. Ini agak Masih sedikit, semangat? agak keluar sedikit dari ini, Prof. Karena kan kalau bicara masalah guru juga itu sangat terkait dengan kesejahteraan sekarang ini, Prof. Ya. Nah, apakah guru itu sebuah pekerjaan atau pengabdian, Prof, dalam konteks ideal seorang guru gitu, Prof? Gimana, Prof? Pekerjaan pengabdian ada pada sosok guru. Ya. Dan kalau dikatakan guru itu profesi, maka dalam profesi itu ada pengabdian. Itu profesi itu artinya berjanji untuk mengabdi. Ya. Itu profesi itu begitu, itu profesi mengabdi. Oleh karena itu dalam sebuah profesi itu ada etik. Ya, ada etik. Nah, persoalan kesejahteraan, persoalan penghargaan, pengakuan itu kan sistem. Ya, sistem. Ini dua hal yang berbeda tetapi berkaitan. Profesi itu sendiri di dalamnya itu ada pekerjaan. Profesi itu sendiri di dalamnya ada pekerjaan karena dia harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tertentu secara mahir. Bukan hanya kompeten tetapi mahir. Bukan hanya kompeten tetapi fluent. Mahir. Ya. Dan tentu saja dalam sebuah sistem merokratik ya, ini kan mestinya layanan-layanan profesional semacam itu juga itu imbang dengan reward, pengakuan ya. Karena pengakuan ini merupakan sebuah trust atau kepercayaan publik bahwa pekerjaan semacam itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang punya kemampuan seperti itu, tidak oleh orang yang lain. Disinilah penghargaan itu akan muncul. Tetapi profesi itu sendiri, profesi apapun kalau sudah masuk ke dalam publik, karena itu profes berjanji untuk mengabdi kepada publik, memang profesi itu otonom. Tapi setelah masuk kepada wilayah publik, itu tidak otonom lagi. Contoh, profesi dokter sangat otonom. Dokter itu bisa menentukan penyakit apa, obatnya apa, harus bagaimana treatmentnya, sangat otonom karena dia profesional. Tapi kalau sudah masuk wilayah publik, bahwa kesehatan ini menyangkut kesehatan publik, bahwa ini akan terkait dengan persoalan-persoalan kehidupan sosial, budaya, ekonomi, bahkan politik, maka di situ profesi itu tidak otonom lagi. Apalagi bagi seorang guru. Guru itu otonom, dia boleh memutuskan apapun dalam tanda petik yang akan diajarkan kepada siswa. Bagaimana dia melakukan pembelajaran di kelas sangat otonom. Tidak perlu bertanya pada kepala sekolah, silakan aja. Pak Iwan kan tidak harus mengatakan, kamu ngajarnya begini hari ini, kan tidak begitu toh? Guru sangat otonom kan sebagai seorang profesional. Tapi ketika membawa anak bangsa untuk mencapai tujuan yang saya gambarkan tadi, yang ada misi dari negara, 4 tujuan negara, dia terikat di situ, tidak bisa liar membawa ke arah komunis kan?
walaupun dia otonom di situ. Makanya ini kesadaran politik guru itu menjadi penting dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya sepakat bahwa itu terkait dengan kesejahteraan. Oleh karena itu, nah sistem ini kan yang belum selesai ini. Ya. Ini kan memang banyak persoalan. Seperti sekarang guru P3 apa P3K apa itu? 3K. 3 ya. 3K ya. Apa itu penyelesaian? Kita tidak tahu. Itu kan tujuannya supaya guru honorer tidak ada kan? Betul, Pak. Nah, bahkan solusinya kalau menurut Menpan, ketika saya bertemu Menpan bicara, solusinya mungkin karena anggaran negaranya kurang gitu ya. Nanti itu bisa separuh waktu kerjanya guru itu atau P3K itu. Ya kalau gajinya sekian ya makanya kerjanya 3 hari aja deh, yang 3 hari silakan mau dikerja di mana gitu kan. Kan sampai ke situ. Ya apakah ini karena anggaran saya pikir, tapi kan duit kita banyak loh ya. Sesungguhnya ini kan bergantung juga kepada kebijakan. Tapi poin saya ingin saya tambahkan, Pak Iwan, ya itu oke. Kita sepakat itu anggaran pendidikan, kesejahteraan guru. Ya. Tapi pertanyaan, apakah itu akan menjadikan pendidikan itu bermutu? Akan menjadikan pendidikan itu memang betul-betul kokoh? Jawabannya belum tentu. Mengapa belum tentu? Karena kepedulian terhadap pendidikan yang sesungguhnya tidak semata-mata mencukupi anggaran, tidak itu. Tetapi memahami pesan yang ada pada konstitusi tentang apa itu esensi pendidikan. Yang saya gambarkan tadi. Oleh karena itu pemerintah ini mesti ada political will untuk melihat, memposisikan pendidikan, esensi pendidikan yang diangkat dari hakikat atau pesan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 didorong dengan kecukupan anggaran. Itu harus menjadi satu kesatuan. Jangan menjadi titik poinnya udah ini anggaran sekian banyak. Belum tentu juga menyelesaikan persoalan. Tapi harus ditata dari awalnya, dukung oleh anggaran yang cukup. Dan anggaran yang cukup 20% itu mestinya diatur dalam undang-undang. Supaya jelas untuk apa dan kemana. Ini mestinya diatur dalam undang-undang 20% itu. Oke. Baik, Prof. Terakhir nih, Prof. Sebelum ditutup, Prof. Ini saya ingin Prof agak sedikit menjelaskan kembali tentang dari manusia ideal Indonesia ke manusia Indonesia ideal. Itu Prof saya tertarik dengan kata itu, Prof. Oke. Ya. Gampangnya gini. Manusia ideal Indonesia itu individu-individu. Manusia ideal yang ada di Indonesia memang dia orang Indonesia, itulah manusia ideal Indonesia. Tapi manusia Indonesia ideal itu sebagai bangsa. Artinya sudah direkat oleh kultur bangsa, oleh filsafat bangsa, oleh tujuan bangsa. Itulah manusia Indonesia ideal. Kalau manusia ideal Indonesia, itulah perorangan-perorangan. Kalau disingkat semuanya MII. Makanya tulis saya di situ ada MII 1, MII 2. Kita ingin membangun dua-duanya dalam pendidikan itu. Manusia ideal Indonesia, perorangan yang punya kondisi pribadi maksimum tadi, otoritas moral macam-macam, tapi juga kita ingin membangun manusia ideal, manusia Indonesia ideal sebagai bangsa. Yang ingin kita bangunkan antara lain kecerdasan kehidupan bangsa, bukan hanya kecerdasan individual, tapi kecerdasan kehidupan bangsa bukan agregasi kecerdasan individual. Pak Iwan punya murid 400 misalnya di sekolah ya, itu kan masing-masing punya kecerdasan. Saya ingin membangun kecerdasan sekolah saya, kan bukan kumpulan dari 400 anak toh,
Betul. Tapi ada budaya sekolah yang mengikat kecerdasan di situ. Betul. Ya, itulah manusia ideal, manusia Indonesia ideal. Kita ingin bangun dua-duanya. Oleh karena itu guru harus ada kesadaran politik. Dalam arti tadi bukan berpolitik bisa partai. diwujudkan melalui kebijakannya, Prof. Pasti Menurut harus Prof. ada kebijakan. Oleh karena itu saya katakan tadi, meningkatkan mutu pendidikan tidak cukup menyediakan anggaran yang besar dan memadai, tapi harus dipahami. Betul. Harus difahami itu hakikat. Ya, political will mendirikan bangsa ini untuk apa? Dari situlah kita berangkat. Ya. Baik. Prof, ini agak menggelitik juga tadi, Prof. Masih ada waktu nih, Prof. Kan setelah pasca pandemi COVID-19 ini, pendidikan kita itu terjadi learning loss, Prof. Nah, dari sudut pandang Prof ini, bagaimana untuk mengembalikan keidealan ini, Prof? Karena rasa-rasanya hubungan dengan digital tadi, dengan penggunaan gadget anak-anak gitu, itu sangat berat buat kami di lapangan, Prof. Gitu. Karena 2 tahun anak-anak diasuh dengan gadget ini, mengembalikan itu susah, Prof. Gitu. Nah, kira-kira langkah-langkah yang tepat apa, Prof, untuk guru-guru di Indonesia, Prof? Ya, saya pikir ini tidak bisa kerja sendiri. Tidak bisa kerja sendiri ini. Harus menjadi tanggung jawab kolektif. Ya. Tidak juga hanya menjadi pekerjaan Kemdikbud, harus menjadi pekerjaan semua pihak, terutama masyarakat dan orang tua. Oleh karena itu harus ditumbuhkan kesadaran orang tua ini. Ya. Akan tanggung jawab pendidikan. Kembalikanlah. Saya ingin ambil contoh Finlandia. Finlandia, ya. Mungkin tidak terlalu relevan dengan learning loss, tetapi saya pikir orang tua itu bertanggung jawab untuk itu. Di Finlandia, kalau ada anak bermasalah, entah dia berkelahi atau barangkali melanggar sebuah disiplin, ada peristiwa apa, sekolah menyuruh anak itu datang kepada orang tuanya, dan anak itu diminta menceritakan apa yang terjadi dan mengapa dia melakukan itu. Sekolah tidak menangani masalah anak itu, tapi orang tuanya diberitahu dan anak menceritakan itu pada orang tuanya. Apa? Artinya anak dilatih untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nah, saya ingat sekarang pertanyaan Pak Abdul Rahim tadi. Mengajarkan tanggung jawab. Anak itu diajari untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada orang tua. Dan orang tua setelah itu baru datang ke sekolah meminta bantuan guru atau sekolah untuk menyelesaikan persoalan anak. Jadi terjadi tanggung jawab orang tua yang utuh. Kalau di kita ada anak dibully, ada guru memarahi atau menyinggung siswa, ada guru melarang siswa merokok, gurunya yang dibully, gurunya yang dipidanakan. Nah, ini kan sudah kacau ini. Oleh karena itu, tindakan semacam ini harus tindakan kolektif. Tindakan kolektif, saya yakin bisa dilakukan, tapi harus ada kebijakan tindakan kolektif. Contoh, bahwa untuk mengembalikan learning loss ini programnya apa? Harus ada program kan, tidak hanya menjadi nyanyian ini learning loss, programnya apa? Learning loss dalam arti apa? Apakah ini ketertinggalan pengetahuan? Ketertinggalan program tidak tercapai, ketertinggalan perkembangan yang seharusnya sudah pada level ini tapi dia masih pada level ini. Nah, ini harus ada program apa ini? Kalau misalnya ini harus double program, kan tidak mungkin sekolah itu belajar 24 jam, kan tidak mungkin. Lalu tanggung jawab orang tua apa? Harus dibagi ini. Ini tanggung jawab orang tua, terserah orang tua mau ngajar sendiri, mau bagaimana caranya, tapi satu saat ini ada evaluasi bersama antara orang tua dan sekolah tentang perkembangan anaknya. Jadi orang tua dijadikan sebagai community of learner, yaitu masyarakat pembelajar yang belajar dan mempelajari tentang perkembangan anaknya. Ya. Buat masyarakat, jadikan orang tua sebagai pembelajar yang mempelajari perkembangan anaknya. Jadi jangan hanya jadi nyanyian
nyanyian learning loss, kekhawatiran, tapi mari kita buat program yang konkret dan kolaborasi, bahkan tidak hanya sekolah dan orang tua, tapi dengan masyarakat sekitar, ikut mendidik anak-anak itu. Karena itu tanggung jawab kita semua. Bisa nggak polisi semacam ini? Digital oke jalan, tetapi ini harus dilakukan. Kalau itu menjadi sebuah kekhawatiran. Ya ini pendapat pribadi saya, Pak Iwan. Silakan bisa didiskusikan. Ya, terima kasih Prof. Akhirnya waktu juga Prof yang harus mengakhiri kita Prof. Ya, makasih. Di sini udah jam 12 kurang Prof. Tapi mohon izin Prof, sebelum nanti kita berpisah, kami ingin semua peserta membuka kameranya Prof, kita berfoto dulu gitu sebelum ini Prof. Oh, silakan. Ya. Silakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita buka kameranya. Kita minta pada operator untuk nanti bisa memberikan apa untuk kita foto. Dan kami ucapkan terima kasih pada Prof yang telah memberikan ilmunya pada kita semua. Sehat-sehat selalu Prof. Amin, sama-sama. Dan sukses selalu Prof. Dan mendoakan kami juga guru-guru di Indonesia bisa menjadi guru-guru yang ideal sesuai dengan apa yang Prof tadi sampaikan. Oke Bapak Ibu sekalian, juga terima kasih untuk Satu Guru Indonesia yang telah mengadakan acara ini, dan juga pada Universitas Indonesia Universitas Pendidikan Indonesia UPI yang sudah memfasilitasi dan sudah memberikan kemudahan buat kita untuk bertemu dengan Prof. Bapak Ibu sekalian, kita berfoto bersama-sama. Sudah dibuka semua Bapak Ibu. Dalam hitungan ketiga silakan berikan senyuman terindah untuk Prof Sunaryo. Baik, 1, 2, 3. Oke, masih ada di halaman lain, silakan. Halaman kedua, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sungguh sangat kata orang Sunda, Prof, mundal popal gitu, Prof. Alhamdulillah. Terima kasih. Dan biasa kalau orang Indonesia itu suka menutup dengan pantun, Prof. Izinkan satu pantun saja untuk kali ini saya sampaikan. Beli bunga ke Indramayu. Persembahan buat agar kita tak menyesal. Jika bangsa ini ingin maju, bangunlah manusia ideal. Mudah-mudahan Prof menjadi guru-guru ideal Prof yang Prof nanti amin. Kita berupaya yang terbaik Prof. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas segala waktu dan kesempatan untuk kita bersama-sama di webinar dan bedah buku kali ini, dan kami tunggu Prof tulisan-tulisan buku-buku selanjutnya dari sana untuk kami baca dan kami praktikkan dalam kehidupan kami sehari-hari Prof. Terima kasih. Saya sedang menulis satu buku lagi nih, Oh ya Prof? Era digital ini, tapi sinergi BK dengan pembelajaran. Mudah-mudahan tahun depan terbit. Amin, amin Prof. Tinggal 1 bulan lagi ya Prof. Ya mudah-mudahan lah. Tapi ya, masih. Ya, kami tunggu Prof, dan mudah-mudahan kami jadi pembaca pertama Prof untuk buku Prof. Amin. Terima kasih. Kita terima kasih Pak Iwan dan teman-teman semua. Sehat-sehat ya. Baik. Saya pamit ya. Ya, makasih Prof. Terima kasih. Ya Prof ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Kapan-kapan kita ketemu. Assalamualaikum. Baik Bapak Ibu sekalian, karena waktu jualah kita harus akhiri pertemuan dan perjumpaan ini. Saya Iwan Kurniawan dan beserta Satu Guru Indonesia dan Universitas Pendidikan Indonesia mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.